Selamat pagi untuk kita. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat. Dan sebentar lagi kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, ajarilah kami untuk mampu bersyukur, mensyukuri kebaikan-Mu karena telah menciptakan kami, bersyukur karena Engkau mengasihi kami, bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk mampu mewujudkan syukur kami dengan mengasihi orang tua, guru, dan semua orang sebagaimana Engkau mengasihani kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, kita langsung belajar. Dibuka bab 7 materi A. Ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Anak-anakku yang baik, pertama kita harus mengerti apa itu arti bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk terima kasih kita atas apa yang kita terima, khususnya apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, banyak cara bersyukur kepada Allah, tergantung kepada kita pribadi masing-masing. Misalnya, ada bersyukur dengan berdoa, ada juga bersyukur dengan bernyanyi, dan juga ada bersyukur kepada Allah melalui puisi dan lain-lain. Sekarang muncul pertanyaan kepada anak didik kami. Apa saja yang kita syukuri dari Allah? Banyak yang kita syukuri dari Allah. Pertama, mulai dari kesehatan, umur panjang, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada kita, semua alam semesta yang ada di dunia ini yang diberikan Tuhan kuasa kepada kita untuk merawatnya. Selanjutnya, kita diberi orang tua yang baik, kita bisa sekolah dan rezeki melimpah, dan banyak lagi yang kita syukuri kepada Allah. Semua yang ada di tampilan ini telah diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang kamu ditanya, apakah kamu bersyukur atas semua yang diberikan Tuhan kepadamu? Berapa kalikah kamu bersyukur kepada Tuhan? Atau malah kamu tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Zaman sekarang ini orang-orang susah bersyukur kepada Tuhan, tidak meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Padahal dalam setiap kehidupan kita, bahkan sedetik pun tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tapi kita sering melupakan Tuhan. Nah, untuk anak didik kami, semua pertanyaan tadi jawablah di dalam hatimu. Sama seperti pengalaman Musa, Allah begitu baik kepada bangsa Israel, tetapi nyatanya bangsa Israel melupakan Allah. Itulah nanti yang kita bahas dalam sabda Tuhan. Kita lanjutkan tokoh-tokoh perjanjian lama. Tokoh adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang, serta mempunyai teladan yang baik yang pantas ditiru. Tokoh-tokoh perjanjian lama antara lain: 1. Musa, 2. Abraham, 3. Ishak, 4. Yakub, 5. Yusuf, dan banyak lagi tokoh-tokoh perjanjian lama. Namun yang kita pelajari hari ini adalah khusus untuk Musa. Sebagai gambaran, inilah perjanjian lama menurut iman Katolik, Deuterokanonika. Baik anak didik kami, kita lanjutkan bagaimana Musa bersyukur kepada Allah melalui nyanyiannya. Kitab Ulangan pasal 32. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun,
laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana? Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tua, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagi Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendudukannya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Penjelasan. Nah, ini lebih cocok disebut nyanyian Allah. Musa hanyalah perantara yang disampaikan Allah untuk mengungkapkan isi hatinya tentang kondisi umatnya. Dalam nyanyian ini diceritakan tentang kebaikan serta kesetiaan Allah dan pengkhianatan bangsa Israel terhadap Allahnya. Dalam pembuka nyanyian tersebut, Musa memuji dan bersaksi tentang siapakah Allah dan apa karyanya dalam ciptaannya. Bagi Musa, Allah itu setia, adil, benar, sempurna, dan dapat diandalkan. Karena itu segala ciptaannya patut memberi hormat kepada penciptanya. Tetapi Allah seperti ini telah dihina dan dikhianati oleh umatnya. Di sini bangsa Israel dilukiskan sebagai angkatan yang bengkok dan tidak jujur, ibarat air susu dibalas dengan air tuba, yaitu tindakan kebaikan dibalas dengan tindakan kejahatan. Dalam kedinginan hati dan tegar tengkuk, bangsa Israel lupa diri. Siapakah yang selama ini memberikan rahmat kepada mereka dan nenek moyangnya? Mereka lupa bahwa apa yang dimiliki saat ini merupakan hasil pemberian Allah atas ikatan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Allah seperti induk Raja Wali yang begitu sabar dan teliti merawat Israel yang adalah biji matanya. Dalam status sebagai budak, Allah telah membuat orang-orang Israel menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ia maju memerangi bangsa-bangsa Kanaan agar umatnya mendapat tempat untuk menetap. Ia memberkati umatnya dengan hasil bumi melimpah-limpah. Kemakmuran dan kenyamanan hidup telah membuat bangsa Israel lupa akan Allahnya. Dengan gampangnya hati mereka beralih kepada Allah bangsa lain. Mereka telah melukai dan menyakiti hati Allahnya, sehingga ia bangkit melawan dan memerangi umatnya tanpa belas kasihan. Ia mengirim berbagai malapetaka dan bencana melanda bangsa pilihannya. Tidak dibiarkan orang-orang Israel dapat hidup dengan tenang. Kehidupan umatnya penuh dengan teror dan horor. Ingat, jangan bermain dengan kesucian Allah, sebab murkanya sulit untuk dipadamkan. Baik anak didik kami, sampai di sini penjelasan Bapak dalam materi ini. Terima kasih. Kerjakanlah PR berikut ini. 1. Tuliskanlah arti bersyukur. 2. Tuliskan dengan singkat bagaimana perilaku bangsa Israel terhadap Allah yang dilukiskan Musa dalam nyanyiannya. Baik anak didik kami, sebagai penutup marilah kita berdoa dan mengucapkan doa kemuliaan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.